Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini dengan satu pembahasan pertandingan, apalagi kalau bukan Manchester United berhadapan dengan Tottenham Hotspur, di mana skor akhirnya imbang 2-2 setelah MU unggul 2 gol terlebih dahulu di kandang Tottenham. Yang gue mau bahas adalah kita pertama dulu dari starting eleven. MU turun dengan 4-2-3-1, always 4-2-3-1, tidak pernah berubah. Absennya Varane dan juga Lisandro Martinez ditutupi oleh Luke Shaw dan juga seorang Lindelof. Di kanan ada Wan Bissaka, di kiri ada Diogo Dalot. Di tengah itu pemain inti semua yang main, Eriksen, Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Di kanan ada Anthony, di kiri ada Sancho, di tengah ada Marcus Rashford. Jadi ini praktis kecuali dua pemain center back itu, ini pemain-pemain inti dari Manchester United yang turun. Sedangkan dari Tottenham, kita melihat kembali lagi ke formasi 3-4-3 setelah Ryan Mason menjadi caretaker dari Tottenham. Sempat kalah 6-1 itu kan pakai 4 back. Nah, dia kembali lagi ke 3-4-3 dengan Forster dimainkan sejak awal. Mungkin si Yoris ini memang kena mental ya setelah dibantai, dan memang secara kualitas sudah menurun juga, usia lah, kita nggak bisa bohong. Tapi Forster juga sebenarnya nggak muda, cuman at least memberikan sinyal bahwa lu walaupun kapten, lu juga bisa diganti, lu juga bisa di replace oleh pemain lain, yaitu Ben Forster, dan mainnya cukup bagus Ben Forster di pertandingan kali ini. Di lini belakangnya yang cukup membuat gua prihatin dengan Spurs, ada Longley, ada si Dyer sama Romero. Aduh, secara kualitas ini tiga pemain yang so-so banget. Di tengah ada Oliver Skip dengan Højbjerg, di kiri ada Perisic, wingback kiri, wingback kanan ada Pedro Porro, di depan ada Son, Richarlison dan juga Harry Kane. Nah, di babak pertama sebenarnya kalau gue bilang kedua tim tidak bermain jelek, tidak ada yang bermain jelek. Kedua tim saling menyerang, saling berupaya untuk menyerang. Jadi pertandingan cukup seru di babak pertama. Banyak transisi, banyak fast break dilakukan oleh kedua tim. Ya, MU ketika mau ngasih bola cepat, Spurs pun demikian. Yang menjadi permasalahan adalah yang gue lihat dua lini defense ini yang menjadi kelemahan dari masing-masing tim, MU maupun Spurs. Itu berkali-kali Spurs mampu dieksploitasi lini belakangnya, terutama di sisi kanan ya, di sisi kiri berarti. Di sisi kiri penyerang MU, di sisi kanan berarti Pedro Porro di sana. Itu jarang banget turun, telat banget, sering telat turun, sehingga Romero harus, keadaannya itu adalah lini tengah dari Spurs itu terlalu jauh dengan lini belakang. Jadi 4 pemain di tengah terlalu jauh dengan 3 pemain di belakang. Sehingga apa yang terjadi? Ketika menghadapi transisi, biasanya pemain MU itu hanya berhadapan dengan 3 pemain. Nah, itu mampu dimanfaatkan berapa kali oleh United. Nah, lahirlah gol cepat dari seorang Sancho. Golnya keren, placing. Itu juga memanfaatkan sisi kiri kan, dimana tidak ada Pedro Porro di sana. Habis itu setelah gol terutama itu Spurs lebih ngegas lagi ya. Kelihatan Spurs bisa sebenarnya menyerang. Berapa kali mereka mendapatkan setengah-setengah peluang, Harry Kane yang mampu di save oleh De Gea, Richarlison. Dan yang gue lihat perbedaan dari Spurs era Ryan Mason ini, walaupun baru satu match, adalah Harry Kane perannya luar biasa. Harry Kane lebih ke free roll, sehingga beberapa kali dia turun, dia melebar, sehingga Richarlison maupun Son lebih banyak aktif di kotak penalti. Nah, ini kan membuat lini pertahanan MU cukup kebingungan, ya, Shaw dan juga Lindelof, karena Harry Kane tidak berada di kotak penalti, tidak sering berada di kotak penalti, sehingga dia lebih mobile. Ini yang membuat kesulitan pemain Manchester United. Beruntung di babak pertama belum kebobolan. Justru Manchester United mampu menciptakan beberapa peluang dan akhirnya mencetak gol kedua lewat Rashford. Nah, masuk babak kedua. Spurs dari awal ngegas, dari awal mengurung Manchester United, dan MU kelihatan nggak bisa keluar. Ketika Spurs memutuskan untuk bermain lebih agresif, lebih menekan MU, lebih meningkatkan intensitas, di situ MU kerepotan, sangat amat kerepotan. Ada 15 menit atau 20 menit MU nggak bisa bermain. Ya, bahkan sampai golnya Son di menit 79 itu MU nggak bisa main. MU nggak bisa pegang bola. Mungkin setengah-setengah peluang lewat counter, tapi nggak efektif juga. Di situ membuktikan bahwa Spurs ternyata bisa main dan permainannya cukup impresif. Berapa kali melakukan penyerangan sejak awal, dapat peluang yang kena mistar dari sundulan seorang Eric Dyer pertama. Habis dia bisa cetak gol Pedro Porro, kok golnya kerennya minta ampun. Habis itu terus ditekan Manchester United sampai akhirnya gol kedua dari Son. Itu pergerakan siapa? Harry Kane.
ya kan, yang lebar ya gue bilang. Bagaimana peran dari Harry Kane di pertandingan ini luar biasa. Bagaimana dia tidak hanya menjadi target man, tapi menjadi pemain yang membuka ruang untuk pemain-pemain winger, Richarlison, Son dan juga Kulusevski di babak kedua. Kulusevski masuk. Nah, barulah setelah gol kedua itu mungkin 5 menit terakhir, ini sebelum 5 menit terakhir, yang gue mau soroti adalah pergantian dari Erik ten Hag. Ini yang gue agak bingung. Ketika keunggulan 2-1, dia mengganti, kalau Martial gantiin Anthony, it's okay lah. Menurut gue nggak terlalu bersignifikan lah, nggak terlalu jomplang lah pergantiannya. Fred gantiin si Eriksen make sense karena lu butuh energi di lini tengah. Eriksen tidak bisa seperti itu. Nah, dua pergantian lagi itu Weghorst dengan si Weghorst menggantikan si siapa ya itu, Sancho. Nah itu, bukan, iya Sancho kalau nggak salah. Jadi di depan itu Rashford di kiri, Martial di tengah, Bruno di kanan, Weghorst di belakang Martial. Di saat lu unggul, lu malah memainkan striker tinggi besar yang tidak bisa diharapkan. Nyerangnya juga so-so, bertahannya juga so-so karena kalah speed. Akhirnya kebobolan kedua itu. Dan setelah itu benar-benar nggak jalan sama sekali. Mereka menguasai bola 5 menit terakhir. Di situ MU mencoba untuk mencetak gol ketambahan, tapi nggak bisa apa-apa MU. Serius, MU nggak bisa apa-apa. MU tidak ada kreativitas. Ujungnya crossing. Nah ini menurut gue suatu blunder juga nih dari Erik ten Hag, mengganti pemain yang tidak tepat gitu loh. Lu membutuhkan hasil kemenangan dengan mempertahankan, tapi lu malah mengganti dengan striker yang kontribusi dalam lini pertahanannya sangat dipertanyakan. Mungkin sebuah blunder ya, dan itu terlihat langsung kebobolan. Nggak jauh dari itu langsung kebobolan. Apa yang bisa kita ambil dari pertandingan ini? Mungkin secara 90 menit gue bilang secara overall ya, MU juga dapat peluang di babak kedua, satu peluang besar dari Bruno Fernandes masuk ke Mistar. Secara overall ini pertandingan layak imbang. Di babak pertama MU lebih unggul, di babak kedua Spurs lebih unggul. Ya tidak ada satu tim yang jauh lebih dominan, dua tim cukup seru, cukup seimbang dari segala segi. Dari segi shots itu beda satu doang kalau nggak salah, shots on target beda satu doang, peluang besar pun beda, sama persis. Jadi secara overall ini pertandingan yang menunjukkan keseimbangan. Ya jadi hasil 2 sama menurut gua fair. Nah, apa buntutnya? Ya MU masih tertahan di peringkat keempat dengan selisih 2 poin dengan Newcastle. Sedangkan Spurs berada di peringkat 5, 54 poin, beda 6 poin dengan Manchester United, tapi punya kelebihan 3 laga kalau nggak salah, atau 2 laga dari Manchester United. Jadi United bisa semakin menjauh dari Spurs. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita kembali lagi ya mungkin besok dengan pembahasan lainnya. Salam sepak bola.